Selamat datang di channel kesayangan kalian. Kesayangan gimana ini, kita hampir 2 tahun nggak upload. Tapi teman-teman, channel ini sebagai penjawab rasa penasaran kalian bahwa saya masih konsisten dan saya masih setia di industri sablon manual tanah air. Selamat datang di Inspirasi Cak Majid. Ya, setelah 2 tahun vakum channel ini, kali ini saya mau menyapa teman-teman. Piye kabare rek, Covid Corona sudah 2 tahun menerpa kita. Kalau ngomong omset ya sudah pasti turun ya teman-teman. Jadi kalian tidak sendiri, semua teman-teman juga banyak yang turun, ada juga yang naik, ada juga yang sempat jual peralatannya. Dan alhamdulillah itu bukan termasuk saya. Dan pada hari ini saya mencoba untuk kembali bikin konten di YouTube. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa kangen kalian. Kangen. Kenapa juga ya kangen ya. Gini teman-teman, kali ini saya mau membahas pengaruh DTF atau Direct Transfer Film ya kepada industri sablon manual yang kita jalani saat ini. Cukup menarik bukan? Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini saya dapat dari teman-teman pas ngopi, pas kita ketemu, terus kita bahas-bahas di forum. Apakah industri DTF ini berpengaruh ke industri sablon manual ya teman-teman? Jadi pengaruhnya yang paling signifikan adalah satu, bermunculannya para pemain kaos baru atau pelaku industri sablon kaos baru. Jadi yang mana dia tidak perlu punya skill untuk nyablon, dia tidak perlu punya skill untuk mempelajari tentang pisah warna atau pecah warna, tapi dia sudah bisa membuka usaha sablon. Banyak kan yang bermunculan sekarang para pelaku industri sablon. Tapi apakah itu mengurangi job kita sebagai pemain sablon konvensional atau sablon manual? Tentu mengurangi kalau teman-teman merasa itu adalah sebagai kompetitor. Jadi tentu saja mengurangi kerjaan teman-teman. Ya memang hukum alam ya, selagi di mana ada kebutuhan, di situ harus ada industri yang memenuhinya. Jadi harus ada demand, ada supply and demand. Jadi ketika ada kebutuhan kita juga harus mensuplai. Terus saya ingin menceritakan pengaruhnya kepada industri sablon yang saya jalani sendiri ya. Untuk industri DTF ini, justru dengan adanya DTF ini saya pribadi, ini sekali lagi teman-teman ya, ini adalah asumsi pribadi saya pribadi ini merasa terbantu dengan adanya printing ini. Kenapa terbantu? Karena sebelumnya saya itu hanya menerima order itu di atas 5 lusin atau di atas 60 pieces, baru saya mau menerima pekerjaan itu. Tapi sekarang teman-teman pesen 6 biji, 12 atau 24 pieces gitu, tetap saya layani. Jadi idealisme saya sebagai sablon printing itu terjawab karena DTF itu bisa mengerjakan pekerjaan meskipun dengan kuantiti yang kurang besar, yang mana itu akan sangat makan waktu sekali ketika itu dikerjakan dengan cara yang manual ya. Jadi kita tergantung cara menyikapi kita seperti apa. Kalau itu kita anggap sebagai bencana, kita anggap sebagai pengganggu ekosistem sablon manual, maka jadi masalah beneran. Tapi kalau saya konversi, ini adalah sebuah kesempatan baru, sebuah opportunity baru. Jadi saya juga harus ngambil. Yang kemarin kita nggak bisa melayani order dalam jumlah sedikit, tapi sekarang saya bisa melayani. Tentunya kita harus menjelaskan di awal ya teman-teman ya. Jadi jangan
jangan sampai kita kerjakan dengan cara printing atau DTF, tapi kita sebutnya ini adalah sablon manual. Itu namanya membodohi atau membohongi konsumen. Jadi konsumen juga harus tahu ini kita eksekusi pakai cara apa. Kalau kita kerjakan dengan cara digital, dengan cara printing, ya harus kita jelaskan. Jangan sampai kita diam-diam ternyata dari order yang maunya sablon manual, teman-teman sablon printing. Karena secara hasil sudah pasti jauh berbeda. Ada beberapa konsumen yang nggak begitu paham masalah sablon, yang penting ada gambar, itu bilangnya lebih bagus DTF daripada sablon manual. Tapi untuk konsumen yang tahu kualitas, tahu memperhatikan kenyamanan dalam berpakaian, dia pasti lebih prefer ke sablon manual yang kita kerjakan saat ini. Untuk mengetahui perbedaan antara sablon manual dan sablon digital, nanti kita kupas lebih detail lagi di video-video selanjutnya. Yang jelas, untuk sablon digital ini adalah sebuah terobosan teknologi yang tidak mungkin kita lawan. Jadi kita harus adaptasi, harus ikuti atau terlibas, teman-teman ya. Jadi semua industri kita harus adaptif istilahnya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan dengan DTF itu ya, tapi itu tentunya ya harus digarisbesari dengan kejujuran kita ke konsumen. Kalau DTF ya kita bilang DTF, jangan dibilang sablon manual. Jadi itu yang harus kita junjung tinggi ke konsumen kita. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini, nggak usah terlalu panjang. Untuk besok saya update lagi perbedaan antara sablon manual dan sablon DTF lebih detail lagi. Stay tune terus di channel ini. Mohon maaf kita kemarin 2 tahun kita vakum ya. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah ini saya akan setiap hari mengupdate konten tentang persablonan duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, telon tangan itu ang sablon. Salam sablon Indonesia.